Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ansori dari Fakultas Teknik Industri Malang, ingin mempresentasikan tentang pengetahuan material logam dan non-logam. Di sini sumber material logam dan non-logam. Material logam dan non-logam adalah elemen mendasar yang membentuk fondasi dari berbagai teknologi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang baik tentang asal-usul karakteristik penggunaan dan pengujian material ini, banyak inovasi yang kita nikmati hari ini tidak akan mungkin terwujud. Dalam makalah ini, kami akan membahas secara mendalam tentang material logam dan non-logam, mencakup sumber-sumber produksinya, sifat-sifat unik yang mereka miliki, aplikasi yang luas dalam berbagai sektor kehidupan, dan metode pengujian yang digunakan untuk memeriksa kualitas dan karakteristik material. Sumber material logam. Material logam yang merupakan tulang punggung berbagai industri berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah gambaran lebih rinci tentang sumber-sumber utama material logam. 1. Tambang logam. Tambang logam adalah sumber utama material logam. Biji logam seperti besi, tembaga, aluminium, seng, nikel, dan banyak lainnya ditemukan di tambang di seluruh dunia. Yang kedua, pemurnian biji. Setelah biji logam diinteraksi, tahap pemurnian diperlukan untuk menghilangkan impuritas dan mendapatkan logam murni. Proses ini melibatkan metode seperti peleburan, elektrolisis, dan proses kimia. Yang ketiga, daur ulang. Upaya konservasi dan berkelanjutan semakin mempromosikan daur ulang material logam. Banyak material logam termasuk aluminium, baja, dan tembaga dapat didaur ulang dari barang bekas seperti kendaraan bekas, konstruksi tua, atau limbah elektronik. Sumber material non-logam. Material non-logam juga memiliki sumber-sumber unik yang mendukung berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Berikut adalah beberapa sumber utama material non-logam. 1. Mineral. Mineral adalah sumber utama material non-logam seperti kaca, keramik, dan batu gamping. Silika yang merupakan komponen utama pasir digunakan dalam pembuatan kaca. Kedua, bahan organik. Material logam seperti kayu, karet, dan serat lainnya diperoleh dari organisme hidup. Kayu adalah bahan konstruksi dan furnitur utama, sementara karet digunakan dalam berbagai produk termasuk ban kendaraan. Ketiga, bahan kimia. Beberapa material logam seperti plastik dan serat sintetis diproduksi dari bahan kimia, terutama petroleum. Keempat, bahan alam lainnya. Material non-logam juga dapat diperoleh dari sumber alam lainnya seperti getah, tanah liat, atau batuan vulkanik. Sifat yang diinginkan dan aplikasi yang dituju. Sifat-sifat material logam. Material logam memiliki jumlah sifat-sifat yang sangat menonjol dan menambah keberagaman penggunanya dalam berbagai industri. Sifat-sifat ini mencakup 1. Konduktivitas listrik dan panas tinggi. Material logam seperti tembaga, aluminium, dan perak memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengantarkan listrik dan panas. Kekuatan mekanik. Material logam umumnya dikenal karena kekuatan dan ketahanan terhadap deformasi yang baik. Mereka mampu menahan beban dan tekanan yang signifikan. Ketiga, kemampuan membentuk. Material logam dapat dicetak, ditempa, dan dibentuk sesuai kebutuhan. Kemampuan ini menjadikan material yang sangat fleksibel dalam penggunaan. Keempat, kekuatan tahan korosi. Beberapa logam seperti sintetis steel memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang tinggi. Sifat ini sangat berharga dalam aplikasi yang membutuhkan material untuk tetap kuat dan tahan terhadap reaksi kimia yang dapat merusaknya. Sifat-sifat non-logam.
Material logam memiliki karakteristik yang membedakan antara logam dan sifat-sifat kemungkinan berbagai penggunaan dalam berbagai sektor. Sifat-sifat material logam meliputi 1. Isolasi listrik. Material seperti kaca dan plastik adalah isolator listrik yang sangat baik. Mereka menghentikan aliran listrik dan membatasi potensi bahaya listrik. 2. Tahan suhu tinggi. Beberapa material logam seperti serat karbon dan serat keramik memiliki sifat tahan suhu tinggi yang baik. Ini berarti mereka dapat bertahan dalam suhu ekstrim tanpa mengalami deformasi dan kerusakan. 3. Ringan. Material logam umumnya memiliki berat jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan logam. Ini menjadikannya pilihan ideal di mana berat adalah pertimbangan utama, seperti dalam pembuatan pesawat terbang, kendaraan, dan alat transportasi lainnya. 4. Kemampuan optik. Beberapa material logam seperti kaca optik dan serat optik memiliki kemampuan untuk menghantarkan cahaya dengan sangat baik. Penggunaan material logam. Material logam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Berikut adalah aplikasi material logam yang umum kita ketahui. 1. Konstruksi bangunan. Material logam, terutama baja, digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat, jembatan, dan struktur bangunan lainnya. Kedua, pembuatan kendaraan. Aluminium adalah bahan utama dalam pembuatan mobil, pesawat, dan sepeda motor. Ketiga, industri listrik. Tembaga adalah pilihan utama dalam pembuatan kabel listrik dan komponen listrik lainnya. Keempat, perhiasan. Logam mulia seperti emas, perak, dan platinum digunakan dalam pembuatan perhiasan. Penggunaan material non-logam. Material non-logam memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek praktis maupun estetis. Beberapa penggunaan utama termasuk jendela kaca. Kaca adalah bahan utama dalam pembuatan jendela dan kaca cermin. Bahan kemasan. Plastik adalah material dominan dalam pembuatan botol, wadah makanan, dan kemasan produk. 3. Komunikasi optik. Serat optik yang terbuat dari material non-logam seperti kaca dan plastik khusus digunakan dalam sistem komunikasi, data, dan telepon. Keempat, konstruksi dan dekorasi. Kayu adalah bahan konstruksi dan furnitur utama. Kayu digunakan dalam bangunan, furnitur, dan dekorasi rumah, memberikan ketahanan dan keindahan yang alami dalam desain interior dan eksterior. Pengujian material. Pengujian material adalah langkah penting dalam memastikan kualitas dan kendala material yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Beberapa metode pengujian yang meliputi pengujian kekuatan mekanik, melibatkan pengujian kekuatan tarik, tekan, dan lentur untuk menentukan bagaimana material akan memperlaku dalam beban mekanik. Kedua, pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan seperti Brinell, Vickers, dan Rockwell digunakan untuk menentukan seberapa keras material tersebut. 3. Pengujian ketahanan terhadap korosi. Material yang digunakan dalam lingkungan yang korosi diuji untuk melihat sejauh mana mereka tahan terhadap korosi. 4. Pengujian konduktivitas listrik dan panas. Untuk material yang digunakan dalam aplikasi listrik atau thermal, pengujian ini penting. Kelima, pengujian spektrometri. Pengujian ini digunakan untuk analisis komposisi kimia material, penting dalam memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.